Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, ada penabur, ada penuai. Tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Belajar dari petani dalam sebuah acara televisi, saya melihat pintarnya para petani di sebuah desa menemukan cara yang murah dan mudah untuk membasmi hama tikus. Caranya cukup unik. Mereka menyalurkan asap dari knalpot sebuah motor ke lubang-lubang persembunyian tikus. Asap yang mengandung CO2 ternyata membuat tikus itu kemudian pingsan, sehingga mereka pun bisa dengan mudah mengumpulkan ratusan tikus dan membakarnya. Hama tikus hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang harus diatasi oleh petani. Selain hama-hama tanaman lainnya, mereka juga harus menghadapi iklim yang terkadang sama sekali tidak kondusif. Dan tentu saja mereka harus dengan rajin merawat apa yang mereka tanam. Dipupuk, disiram, disiangi. Itu menjadi kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Jika tidak, maka mereka pun akan gagal memperoleh hasil yang baik untuk hidup sehari-hari. Dan kita yang tinggal di kota besar pun akan kesulitan karena tidak bisa memperoleh beras, sayuran, dan tanaman lainnya yang kita makan sehari-hari. Salut, hormat, dan penghargaan setinggi-tingginya layak kita berikan buat para petani. Mereka bekerja membanting tulang sejak pagi hingga sore hari di ladang mereka. Selain memberi penghargaan, kita pun seharusnya bisa belajar dari kegigihan petani. Hasil yang diperoleh petani yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh dengan petani yang malas sudah tentu tidak sama. Dalam Amsal dikatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Amsal 20 ayat 4. Petani yang bermalas-malasan tidak mengerjakan segala sesuatu pada musim tanam, pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa ketika musim menuai tiba. Kita bisa belajar dari kerja keras dan jerih payah para petani untuk meningkatkan keimanan kita. Tanpa usaha dari kita untuk menjaga dan menumbuhkan iman kita untuk terus lebih dekat dan lebih dalam lagi dengan Kristus, kita tidak akan pernah bisa menuai apa-apa pada akhirnya. Kita harus bersabar dalam proses pertumbuhan iman kita. Dalam proses itu, apa yang kita hadapi sering kali tidak mudah. Ada begitu banyak rintangan dan penderitaan yang harus kita lalui. Tidak jarang pula kita harus menghadapi pengorbanan di dalamnya. Tapi semua itu pantas, karena apa yang dijanjikan Tuhan pada akhirnya sangatlah indah. Hidup penuh dengan pilihan, keputusan tergantung kita. Kita bisa saja bermalas-malasan, tapi ingatlah, jika itu yang kita pilih, maka hasilnya akhirnya nanti hanyalah akan menyisakan penyesalan. Belajarlah dari kegigihan dan ketekunan serta kerja keras para petani. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius 2 ayat 6. Marilah kita meneladani usaha petani, baik dari segi kerja kerasnya, keuletan, maupun kesabaran. Mereka menanti usaha mereka hingga musim panen tiba. Amin.